Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dr. Haryono SH MCL adalah salah satu hakim konstitusi senior yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Ia telah mengenakan toga hakim konstitusi sejak lembaga penafsir konstitusi ini berdiri pada 2003. Haryono masuk pertama kali melalui jalur pemerintah. Ia diminta oleh Presiden Megawati Soekarno Putri untuk mengisi kursi hakim konstitusi. Pada periode ini pun, Haryono sempat menjabat sebagai Wakil Ketua MK, menggantikan Hakim Konstitusi Leica Marzuki yang memasuki masa pensiun pada 31 Mei 2008. Pada masa jabatan kedua, Haryono kembali menjadi Hakim Konstitusi periode 2009 sampai 2014, menggantikan Hakim Konstitusi Jimli Asidiki yang mengundurkan diri. Namun berbeda dengan periode pertama, kali ini Haryono diusulkan oleh DPR. Untuk kedua kalinya, ia melengkapi 9 pilar Mahkamah Konstitusi untuk mengawal konstitusi. Garis tangan tidak bisa diubah. Haryono yang mengawali karir sebagai akademisi di Universitas Airlangga, akhirnya terjun ke dunia politik dengan menjadi anggota MPR periode 1999 sampai 2002 sebagai utusan daerah. Di Gedung Wakil Rakyat itulah, berkat gagasan-gagasannya yang cemerlang, Haryono menjadi salah satu sosok penting di balik perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Selama 4 tahap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada 1999 sampai 2002, Haryono terlibat menjadi anggota Panitia Ad Hoc 3 dan Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR. Ia tercatat banyak memberikan kontribusi berharga bagi terciptanya rumusan-rumusan baru di dalam konstitusi. Yang paling fundamental ialah rumusan Haryono dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mulanya menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, berubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan inilah yang menjadi fondasi dasar paham konstitusionalisme di Indonesia, yang kemudian tercipta sistem checks and balances antar lembaga negara. Pemikiran suami dari Siti Sundari yang cerdas dan bebas ini dimilikinya sejak ia duduk di sekolah dasar. Meski sempat berpindah sekolah karena masalah ekonomi, namun itu tidak menyurutkan upayanya untuk terus belajar. Di bangku SMA dan kuliah pun menjadi periode pembentukan sikap dan karakter Haryono. Kebebasan yang diberikan orang tuanya tidak pernah ia salah gunakan. Prestasi pria kelahiran 31 Maret 1948 ini tak terhenti sampai di situ. Usai merampungkan sarjana hukumnya, Haryono berhasil meraih beasiswa menempuh kuliah master di bidang hukum di Southern Methodist University Dallas, Texas, Amerika Serikat. Setelah meraih gelar, ia kembali mengajar di program pasca sarjana Unair dan juga beberapa perguruan tinggi di Malang dan Yogyakarta. Haryono dikenal sebagai kamus hidup karena pengetahuan yang dimilikinya. Meski kerap berpikiran liar, namun di balik itu, ia tetap menjadi sosok yang sederhana dan bersahaja. Ia pun tercatat sebagai sosok yang berhasil merumuskan konsep kedudukan hukum pemohon sebagai subjektum litis atau objektum litis. Konsep inilah yang menjadi acuan bagi hakim konstitusi untuk memutus perkara SK-LN. Pemikirannya yang tajam di bidang hukum dan konstitusi ini pun diakui oleh para kolega di Mahkamah Konstitusi. Haryono kerap kebagian menangani perkara-perkara pengujian undang-undang yang dianggap memiliki bobot yang cukup berat. Karena kemampuan itulah, hakim yang telah merasakan kepemimpinan 4 orang ketua MK ini juga sempat dipercaya sebagai penjaga kehormatan dan wibawa hakim konstitusi sebagai Ketua Majelis Kehormatan MK tatkala prahara melanda Mahkamah Konstitusi. Di balik sosoknya yang tegas, Haryono merupakan pecinta seni. Tak banyak orang yang tahu, sosok ayah 4 anak ini menyukai puisi dan mahir memainkan gamelan. Baginya, seni adalah ekspresi jiwa dan memberikan kedamaian.
Ia memiliki sudut khusus di tempat tinggalnya yang biasa ia sebut Jawa's Corner atau pojok Jawa. Di sudut inilah ia menuangkan kegemarannya akan gamelan dan wayang. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbang damsari. Umpama sliramu margi. Tuan-tuan hakim yang terhormat, tuan-tuan hakim yang bermartabat. Aku lihat keadilan di kantong saku, di balik jubahmu. Tolong Tuan, jangan Tuan bawa dia ke lapangan golf. Nanti tercecer dia di sana. Tak dapat aku mencarinya. Tuan Hakim, jangan Tuan taruh dia di atas menara masjid, gereja, di puncak pura atau wihara. Tak sampai aku menggapainya. Tuan Hakim, janganlah ia Tuan kurung di dalam sangkar emas. Tak mampu aku mendapatkannya. Tuan Hakim, janganlah ia Tuan taruh di papan catur. Tak pandai aku memainkannya. Tuan Hakim, janganlah Tuan simpan ia di dalam lemari es. Membeku dia jadinya. Tuan Hakim, janganlah Tuan bawa dia berlari. Tak mampu akan mengejarnya. Tuan Hakim, janganlah Tuan simpan dia di dalam dompet. Gampang tertukar ia di supermarket. Atau akan mudah dia untuk dicopet. Tuan Hakim yang terhormat dan bermartabat, dengan segala kerendahan hati, aku mohon kepada Tuan Hakim. Sekali lagi aku bermohon, taruhlah dia di hati nurani Tuan. Karena dia tidak akan tercecer, tertukar, beku, tak terjamah, mahal, tak terbeli, dan dipermainkan. Tuan Hakim, aku bermohon, bangun fondasi yang kuat untuknya, agar dapat menjadi menara suar. Dikala bahtera batin Tuan berlayar di samudra keraguan, atau menara air dikala kekeringan rasa peka melanda asa, atau menara api dikala kebatilan menyerbu sanubari Tuan. Bukannya menara gading yang anggun tetapi bisu. Kini sosok yang sederhana dan bersahaja itu akan meninggalkan tugas yang ia jalani selama hampir 10 tahun dengan baik sebagai hakim konstitusi. Setumpuk putusan MK yang memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan juga telah lahir dari hasil pemikirannya. Meski akan pergi, namun ia tidak akan terganti. Selamat jalan Pak Har, selamat mengabdi pada tugas mulia lainnya.